biasa kita haturkan kehadirat Allahu Rabbul Alamin atas segenap nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam, dan untuk kita semua umat beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Baitul Hasib yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah libur Idul Fitri, insyaallah kita akan lanjutkan kajian fikih 4 mazhab kita yang hari ini sudah memasuki bagian subbab salat yang berikutnya, yaitu bab salatu al-witri, salat witir. Yang pertama, hukum dan sifat salat witir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ahlal Qur'an, autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra." Wahai ahlul Quran, dirikanlah salat witir karena Allah itu tunggal dan menyukai bilangan ganjil. Salat witir ini bagi baginda sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun kutibna alayya wa lam tuktab alaikum, ad-duha wal adha wal witr." Ada 3 hal yang diwajibkan kepadaku namun tidak wajib bagi kalian: salat duha, salat Idul Adha, dan salat witir. Yang pertama, mazhab Hanafi. Menurut Abu Hanifah sebagai pencetus mazhab Hanafi rahimahullah, salat witir hukumnya wajib. Salat witir menurut Abu Hanifah hukumnya wajib, sama seperti salat Idul Fitr dan Idul Adha, hukumnya bagi Abu Hanifah wajib. Namun ada 2 murid utama Abu Hanifah, yang pertama Muhammad Al-Hasan dan yang kedua Abu Yusuf, berpendapat bahwa hukum salat witir sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Sebagaimana ini sesuai dengan pendapat sebahagian besar para ulama. Pendapat Abu Hanifah ini didasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah telah menambahkan salat kepada kalian. Salat itu adalah witir. Karena itu dirikanlah salat witir antara salat Isya sampai terbitnya fajar. Hadis ini bagi Abu Hanifah menunjukkan salat witir itu wajib. Tapi menurut mazhab yang lain, ya, bahwa ini tidak menunjukkan wajib, menunjukkan betapa pentingnya salat witir. Namun ulama Hanafiyah, sangat mungkin ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah, sangat mungkin, dan itu terjadi dalam beberapa hal. Namun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat witir yang kata Abu Hanifah wajib, tidaklah kafir. Sholat 5 waktu hukumnya, sholat 5 waktu hukumnya bagi Abu Hanifah fardu, bukan wajib. Fardu, karena wajib sama fardu beda menurut Abu Hanifah. Kalau bagi jumhur fardu adalah wajib, wajib adalah fardu. Tapi bagi Abu Hanifah wajib lebih rendah. Kenapa? Karena dalil yang menetapkannya dalil dhanni. Atau kalau hadisnya derajatnya cuma riwayat ahad. Tapi kalau fardu harus qat'i, kalau hadisnya mutawatir. Begitu kata Abu Hanifah. Maka walaupun wajib sholat witir bagi Abu Hanifah, tapi meninggalkannya tidak kafir. Beda dengan sholat 5 waktu, meninggalkannya kafir. Gitu. Tapi sholat witir tidak sampai. Ya. Karena wajibnya sholat witir ditetapkan oleh hadis ahad, sehingga dia tidak sampai kepada kafir.
Karena itu, sholat witir tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Ya, sholat wajib, sholat fardu dalam mazhab Hanafi tidak boleh dilakukan di kendaraan. Harus di bumi, bukan kendaraan. Kalau dulu kendaraan kuda, unta, keledai. Kalau sekarang, wus. Nggak boleh sholat di wus menurut Abu Hanifah. Ya. Kenapa? Karena itu kendaraan. Atau dalam keadaan duduk, ya, gitu. Jadi dalam mazhab Abu Hanifah sholat 5 waktu nggak boleh dikerjakan dalam keadaan duduk. Ini juga sholat witir wajib tidak boleh dikerjakan dalam keadaan duduk, tetap qiyam, berdiri, begitu. Kecuali sholat sunnah. Sedangkan menurut jumhur ulama selain Abu Hanifah berpendapat bahwa sholat witir hukumnya sunnah berdasarkan beberapa hadis. Ketika seorang badui bertanya tentang sholat apa saja yang wajib dilaksanakan, Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat 5 waktu. Orang itu bertanya lagi, apakah tidak ada sholat yang lain selain sholat 5 waktu itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak ada, kecuali sholat sunnah. Nah, ini yang menyatakan bahwa hadis riwayat Ahmad ini menurut jumhur ulama dalil bahwa witir sunnah. Sahabat Nabi Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu menganggap dusta pada orang yang mengatakan bahwa sholat witir adalah wajib. Lalu ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah mewajibkan sholat 5 waktu bagi hambanya dalam sehari semalam. Berarti selain itu tidak fardu atau tidak wajib. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ia berkata, sholat witir itu hukumnya tidak wajib sebagaimana sholat 5 waktu, karena sholat witir itu termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Dawud dan Ahmad. Karena itu sholat witir boleh dikerjakan di atas kendaraan meski tidak dalam keadaan darurat. Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat witir di atas unta beliau. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini dalil-dalil oleh jumhur ulama. Bab yang kedua tentang tata caranya, ya, tata cara dan bilangan rakaat sholat witir. Menurut mazhab Hanafi, sholat witir adalah 3 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam. Nah, bapak sholat witirnya kayak begini ya, bapak Hanafi berarti, ya, yang begini Hanafi. Ini pendapat mazhab Hanafi. Ya, 3 rakaat sekaligus 1 kali salam. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW melaksanakan sholat witir sebanyak 3 rakaat dan tidak melakukan salam kecuali di akhir rakaat, di akhir sholat. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Sholat witir tidak boleh dilakukan tanpa niat terlebih dahulu, karena niat bukan rukun sholat menurut Abu Hanifah. Niat syarat saja, ya, niat syarat bukan rukun. Menurut jumhur rukun. Apa bedanya syarat sama rukun? Syarat sama rukun itu sama-sama menentukan sah atau tidak sahnya satu ibadah. Ibadah terlaksana syarat, terlaksana rukun, sah. Sama-sama menentukan sah atau tidak sahnya satu ibadah. Bedanya apa? Kalau rukun dia masuk bagian ibadah itu. Kalau syarat di luar. Niat menurut jumhur ulama rukun atau syarat? Menurut jumhur rukun. Jadi dia masuk rukun pertama sholat. Rukun pertama sholat niat. Tapi menurut Abu Hanifah rukun pertama sholat takbiratul ihram. Sedangkan niat syarat. Jadi dia di luar sholat. Makanya dalam mazhab Syafi'i, ya, niat itu makrunan bil fi'l. Jadi sambil takbir itu sambil niat. Nah, gitu. Makanya konsentrasi penuh dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain sebelumnya, yang penting sebelumnya, ya. Tapi tidak boleh ada jeda. Ya, niat, ya, baik dalam hati maupun dilafazkan, ya. Kemudian langsung, tidak boleh niat kemudian kemana dulu baru takbir. Itu nggak boleh menurut mazhab yang lain. Apalagi mazhab Syafi'i harus
dalam keadaan bil fi'l, maksud dalam takbiratul ihram itu niatnya. Sedangkan Abu Hanifah di luar. Makanya di sini dikatakan tidak boleh dilakukan tanpa niat terlebih. Jadi niat terlebih dahulu karena dia di luar, ya. Syarat sholat saja, nggak termasuk sholat dia, tapi harus. Kalau tidak sah. Begitu. Setelah niat dan takbiratul ihram, lantas membaca surat Al-Fatihah. Dalam surat itu begitu, menurut mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Dan surat yang lain, Al-Fatihah dan surat yang lain pada rakaat pertama dan kedua. Dia 3 rakaat ya. Ya, pada rakaat pertama dan kedua baca surat Al-Fatihah, kemudian surat yang lain. Suratnya apa nanti? Ya. Melakukan 2 tasyahud awal dan akhir. Jadi ada tasyahud awalnya. Di 2 rakaat itu, ya, itu tasyahud awal. Kemudian nanti di rakaat ketiga tasyahud akhir. Di rakaat ketiga nggak perlu lagi doa iftitah. Ya, rakaat ketiga nggak perlu lagi doa iftitah, langsung kepada ayat, ya, Fatihah dan ayat. Lalu bertakbir dengan mengangkat kedua tangan. Kenapa? Karena nanti dia akhir witirnya itu kunut. Dan kunutnya sebelum ruku. Dan dibacanya sir. Nah, mazhab Abu Hanifah gitu, ya. Jadi mazhab Abu Hanifah ketika rakaat terakhir, ya, setelah membaca surat, ya, Al-Fatihah waladhdallin amin, kemudian baca surat Al-Ikhlas, ya, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Harusnya ruku, ya, tapi dia wajib witir. Nah, witir apa namanya ini? Ya, kunut, wajib kunut dalam sunnah, kunut dalam witirnya wajib, tapi kunutnya sunnah. Bagaimana caranya? Setelah walam yakul lahu kufuwan ahad, dia takbir dengan mengangkat tangan, Allahu Akbar, bukan ruku. Kalau ruku namanya intiqal, pindah. Intiqal itu artinya pindah dari rukun qiyam, berdiri, ke rukun berikutnya yaitu ruku. Namanya takbir intiqal, takbir pindah. Itu nggak perlu ngangkat tangan, nggak sunnah menurut Abu Hanifah. Makanya setelah selesai biasanya ruku itu tanpa mengangkat tangan, Allahu Akbar, biasa begitu langsung ruku. Tapi ini kunut, ya, maka dia takbir sambil mengangkat tangan, Allahu Akbar. Maka dia baca doa kunut. Doanya tidak keras, tidak jahar, ya, tetapi sir, ya, dibaca secara pelan. Apa doanya? Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaika al-khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla' wa natruk may yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jid bil kuffari mulhid. Nah, begitu doa kunutnya dia, ya. Baru nanti boleh ditambah Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman hadait, atau cukup dengan ini saja sudah cukup dalam mazhab Abu Hanifah. Bacanya sir, baik imam maupun sendiri, ya. Makmum juga jangan amin-amin karena kan sir, ya, begitu. Nah, ini mazhab Abu Hanifah. Kemudian membaca doa kunut setelah membaca surat sebelum ruku di rakaat ketiga. Salat witir dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menoleh ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, mazhab Maliki. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa salat witir itu 1 rakaat, tetapi didahului dengan salat syafa' namanya. Jadi witirnya menurut Maliki 1 rakaat, namun bukan 1 rakaat sendiri, tapi dia harus didahului oleh sunnah syafa' namanya. Syafa' itu artinya genap. Wasyaf'i wal watar. Wasyaf'i wal watar. Demi genap dan witir dalam Al-Quran. Maka ini namanya sholat syafa'. Yaitu apa? Sholat sunnah ba'diyah isya. Kenapa? Karena waktunya antara isya, bukan antara isya, sholat isya itu sampai sebelum subuh, sebelum fajar. Nah, begitu, ya. Dengan diselingi salam, ya, gitu.
Jadi sholat syafa'nya tentu ada salam di rakaat akhir rakaat kedua. Setelah Fatihah dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, muawwidzatain. Begitu bacaan sholat witir menurut madhab Maliki. Bapak yang mana nih? Ya, ini nanti lihat aja sendiri ya dengan prakteknya ya. Yang ketiga madhab Hambali, kita ungkap dulu ya sebelum Syafi'i. Madhab Hambali dulu. Madhab Hambali sependapat dengan Maliki. Maksudnya apa? Bahwa witir itu hanya satu rakaat. Satu rakaat sependapatnya. Imam Ahmad berkata, kami berpendapat bahwa sholat witir itu satu rakaat. Namun jika melakukannya sebanyak 3 rakaat atau lebih, 3, 5, 7, 9 sampai juga 11 juga tidak apa-apa. Tapi afdolnya satu rakaat menurut madhab Hambali. Madhab Syafi'i. Nah, ini jangan mengklaim-klaim madhab Syafi'i udah cocok belum nih ya dengan madhab Syafi'i. Ya, nggak apa-apa. Ini kan pendapat fikih ya, madhab fikih. Madhab Syafi'i berpendapat minimal sholat witir itu adalah satu rakaat. Ada minimalnya. Maksimalnya 11 rakaat. Wah, ini belibet nih tulisannya ya. Ini ada salah enter jadi salah. Jadi minimal satu rakaat, maksimal 11 rakaat dalam madhab Syafi'i. Jika hendak melakukan sholat witir lebih dari satu rakaat, mau 3, mau 5, mau 7 sampai 11 ya, maka afdolnya diselingi dengan salam. Jadi jangan langsung satu kali salam, tapi ada salam yang menyelaknya. Kalau 3 berarti di rakaat yang kedua. Kalau 5 di rakaat yang kalau 1 ya kan 1. Kalau 5 di rakaat yang keempat. Begitu seterusnya, ada diselingi oleh salam. Pertama niat sholat witir 2 rakaat, ini kalau 3 ya. Niat sholat witir 2 rakaat lalu salam. Lalu kedua niat sholat witir 1 rakaat lalu salam lagi. Kalau madhab Maliki niatnya sholat syafa'. Ya, niatnya sholat syafa'. Kenapa? Karena kan genap 2 atau 4 atau kalau 7, 6 kan genap, berarti syafa'. Tapi kalau madhab Syafi'i tetap niatnya witir meskipun genap, meskipun 2, meskipun 4. Ya kan? Ya, begitu. Ya, beda dengan Maliki, niatnya syafa'. Baru nanti yang ganjilnya niatnya witir. Maliki. Tapi Syafi'i tetap niatnya witir. Walaupun 2 rakaat, ya, dalam hati maupun dilafazkan. Kalau dilafazkan sholli sunnatal witri rakaataini. Yang pertama, gitu. Ya. Lalu salam. Kedua, niat sholat witir 1 rakaat lalu salam lagi. Ibnu Hibban meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memisahkan sholat genap dan sholat witir dengan salam. Begitu menurut madhab Syafi'i. Baik, sekarang yang ketiga, bab yang ketiga, waktu sholat witir. Kapan sholat witir? Jumhur ulama menilai bahwa, berpendapat bahwa waktu melaksanakan sholat witir antara sholat isya sampai sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar, ya. Sehingga sholat witir tidak boleh dilaksanakan sebelum sholat isya. Kalau sengaja atau lupa melakukan sholat witir sebelum sholat isya, maka sholatnya tidak dianggap sholat witir. Nah, begitu menurut jumhur ulama. Menurut madhab Abu Hanifah, madhab Hanafi, sholat witir adalah waktu sholat witir adalah waktu sholat isya. Jadi waktu sholat witir itu ya dimulai waktu sholat isya itu. Sholat isya jam berapa nih sholat isya? Sholat isya jam 19.02. Berarti jam 19.02 itu sudah masuk waktu sholat witir. Cuma pelaksanaannya nggak boleh witir dulu. Harus tertib kata Abu Hanifah. Tertibnya gimana? Sholat isya dulu, sholat ba'diyah dulu, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah rawatib, ba'diyah, baru witir. Begitu. Tapi waktunya tetap isya. Sebab kenapa? Sebab nanti begini. Ya, nanti kita akan sampai ya. Menurut mazhab yang lain, kalau orang sholat jamak takdim, sholat maghrib dan isya di waktu
maghrib, jamak takdim. Sholat maghrib dan sholat isya di waktu maghrib. Ya. Habis itu boleh sholat ba'diyah isya. Boleh, ya kan? Ba'diyah isya. Boleh sholat witir. Menurut Abu Hanifah tidak boleh. Menurut Hanafi tidak boleh. Kenapa? Belum masuk waktunya. Karena waktunya adalah waktu isya. Akan maghrib jam 17.52. Habis sholat maghrib katakanlah 15 menit lah, katakan selesai maghrib dan isya jamak takdim itu katakanlah 20 menit lah, 20 menit ya, jadi 18:15 lah katakan ya. Maka nggak boleh sholat witir menurut mazhab Abu Hanifah. Kenapa? Belum 19:02. Tapi menurut mazhab yang lain itu boleh karena sudah sholat isya. Nah, itu dampaknya seperti itu. Kenapa? Kok ini waktu apa sih maksudnya? Itu maksudnya seperti itu. Ya. Hanya saja dilakukan berurutan, ya, tartib, ya. Nggak boleh dia dulu, baru sholat yang lain. Isya dulu, ba'diyah dulu, baru dia. Karena ini tertib, ya. Syarat tertib harus terpenuhi. Jika lupa, tidak perlu mengulangi. Menurut Abu Hanifah begitu. Jika lupa, tidak perlu mengulangi. Tapi menurut muridnya Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf harus diulangi. beda guru sama murid nggak apa-apa, biasa ya. Menurut Abu Hanifah tak perlu diulangi ya kalau salah atau lupa. Tapi kalau menurut muridnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan harus diulangi. Dalil panjangnya waktu witir dari isya sampai subuh itu kan berapa jam itu ya, jam 19 sampai jam ya 10 jam ya, kurang lebih 10 jam, panjang waktunya sholat witir itu. Dalil panjangnya waktu sholat witir di malam hari adalah hadis riwayat imam yang 5, imam al-khamsah, imam 5, kecuali imam an-Nasa'i. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata setiap malam Rasulullah SAW melakukan sholat witir mulai dari awal, pertengahan, dan akhir malam. Dan akhir sholat witir itu adalah waktu sahur, jadi sebelum fajar, sebelum subuh. Hadis lainnya adalah riwayat Al-Jamaah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah sholat witir sampai sebelum fajar datang, ya, sampai sebelum fajar datang, sampai sebelum subuh. Meskipun demikian, menurut mazhab Hanafi, waktu afdol sholat witir adalah akhir malam. Meskipun boleh, tapi afdolnya akhir malam. Mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, waktu pilihan untuk sholat witir adalah sepertiga malam. Jadi waktu pilihannya, choice-nya, waktunya sih dari isya, tapi pilihannya dia yang bagusnya dipilih itu dari sepertiga malam. Jadi jam 1 ya, jam 1 atau setengah 2 lah mulainya itu. Sedangkan waktu doruri, jadi dalam mazhab Maliki ada waktu sholat, ada waktu doruri. Waktu doruri itu apa? Waktu doruri itu waktu yang mendesak, yaitu menjelang terbit fajar. Kurang lebih 15-30 menit lah sebelum fajar, itu namanya waktu doruri itu, menurut mazhab Maliki. Ya. Jika sholat witir di luar batas waktu doruri, maka gugur sholat witirnya. Maksudnya sudah masuk subuh, sudah masuk fajar, witir dia gugur, nggak ada lagi nilainya. Ya. Ya. Karena waktu tersebut digunakan untuk sholat qobliyah subuh, sudah masuk subuh itu, ya, sudah masuk fajar. Jika tidak ada uzur, makruh hukumnya sholat witir di waktu doruri menurut Maliki. Di subuh jam 4.37, kurang lebih jam 4 lah, ya, waktu doruri itu sholat tanpa ada uzur nih. Orang sholat witir di jam 4 itu menurut mazhab Maliki makruh. Kenapa? Itu waktu mepet udah, waktu doruri. Maliki ada waktu doruri, yang lain tidak ada, ya, masih waktunya, nggak apa-apa. Ya. Karena afdolnya adalah akhir malam sebelum doruri, sebelum waktu mepet itu. Mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, waktu sholat witir adalah sampai pertengahan malam. Waktu setelahnya boleh,
Jadi ada waktu afdol, memang waktunya, ada waktu boleh. Ya. Jika seseorang melakukan sholat maghrib dan isya jamak takdim dalam mazhab Syafi'i, maka boleh melakukan witir setelah itu, meskipun belum masuk waktu isya. Mazhab Hanafi nggak boleh, karena belum masuk waktunya, belum isya. Gitu. Tetapi sunnahnya melakukan sholat witir di akhir malam, meskipun setelah tidur. Berdasarkan hadits Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Ij'alu akhir salatikum bil-laili witran." Jadikanlah akhir sholat malam kalian yaitu dengan sholat witir. Itu ini yang paling afdol menurut mazhab Syafi'i, diakhirkan. Jika ini dalam mazhab Syafi'i, jika seseorang berniat sholat tahajud, malam udah niat nih, terbangun mau sholat tahajud, maka sholat witirnya diakhirkan. Karena ada sunnah kan mengawali. Jadi sebagaimana pesan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, ya, maka sebelum tidur disunahkan witir dulu, mengawali. Maka dalam mazhab Syafi'i kalau niatnya tahajud, nanti dulu witirnya. Gitu. Diakhirkan witirnya. Namun jika nggak yakin nih, udah niat tapi nggak yakin, bangun apa bablas ini ya gitu, karena nggak yakin, maka boleh di awal sholatnya, sholat witirnya, ya begitu. Namun boleh juga melakukan sholat witir setelah isya dan rawatib ba'diyah jika memang tidak yakin bisa bangun di pertengahan malam. Tapi jika yakin, afdolnya nanti diakhirkan witirnya, ya, karena berdasarkan hadis tadi, hadis Jabir bin Abdullah, ya, man khafa an la yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu wa man tama'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral laili fa inna salata akhiril laili mashhudatun. Siapa yang khawatir tidak terbangun di akhir malam, maka salatlah witir di awal malam. Namun jika mampu, yakin bisa nih, ya insya Allah nih, ya tidurnya udah cukup, ya nggak capek dan segala macam, maka akhirkanlah witirnya di akhir malam, karena sholat di waktu itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, begitu hadisnya. Jika seseorang telah melakukan sholat witir, kemudian tahajud, maka tidak disunnahkan melakukan witir lagi setelahnya, ya, karena ada hadis yang mengatakan la witrani fil lail, tidak ada dua witir dalam satu malam. Nah, begitu mazhab Syafi'i, ya. Kalau udah lanjut, ya, witir sebelum itu, kemudian ternyata bangun ini bisa, maka sholat dua rakaat sholat tahajud, qiyamul lail, habis itu tidak ditutup lagi dengan witir, karena witirnya sudah. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali, nah, ini agak berbeda sedikit mazhab Hambali dengan jumhur ulama, agak berbeda. Menurut mazhab Hambali, waktu mustahab, waktu sunnah, sholat witir adalah di akhir malam. Sama seperti pendapat Hanafi, berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim di atas. Jika seseorang witir di awal malam, lalu ia terbangun untuk sholat tahajud, witir di awal malam sebelum tidur, kemudian dia bangun sholat tahajud, maka baiknya ia sholat 1 rakaat dulu. Mazhab Hambali, ya, jadi udah witir nih sebelum tidur, malam bangun mau sholat tahajud, sebelum sholat tahajud sholat 1 rakaat dulu. Untuk apa? Ngebatalin witir, begitu, sehingga genap. Nah, witirnya digenapkan, begitu menurut pendapat Hambali, supaya nanti witir di akhir. Nah, witirnya batal tadi, witir sebelum tidurnya batal, kemudian sholat 2 rakaat sholat sunnah tahajud, baru diakhiri dengan witir. Ini berdasarkan hadis kata mazhab Hambali tadi, ij'alu akhir salatikum witran, jadikanlah akhir salat kalian dengan salat witir. Ada lagi, jika seseorang salat bersama imam sampai selesai salat witir, contohnya Ramadan, ya, kita bapak-bapak ibu-ibu salat tarawih bersama imam, ya, sampai witir, maka ia hendak sampai witir, terus kita mau niat sholat malam kan, malamnya kan, maka ia tidak perlu mengikuti salam imam, salam witirnya imam nggak perlu diikuti, kata mazhab Hambali. Tetapi dia begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullah,
Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar. Bangkit dia dalam madzhab Hambali. Untuk apa? Menggenapkan. Gitu ya, digenapkan. Maka ia tidak perlu mengikuti salam imam, tetapi berdiri lalu menambah 1 rakaat lagi untuk menggenapkan sholatnya, sehingga nanti bisa sholat tahajud lagi dan ditutup dengan witir. Kalau di kita, saya perhatikan prakteknya nggak begitu. Orang yang ingin sholat malam lagi habis taraweh, baik yang 8 maupun yang 20 ya, itu menyingkir. Dia nggak sholat witir sama imam ya, harapannya supaya nanti bisa habis sholat malam kemudian dia witir. Begitu ya. Nah, ini kalau melihat ini nggak jelas nih prakteknya siapa nih. Wala Hanafi, wala Maliki, wala Syafi'i, wala Hambali. Ini praktek orang Indonesia, madhabnya orang Indonesia. Jadi gimana Pak, Ibu? Ikut imam. Cuma kalau nanti mau seperti madhab Hambali, ya. Kalau madhab Syafi'i kan udah nanti nggak perlu witir lagi. Jadi ikut sampai selesai sama imam. Imam kan sampai witir tuh, udah ikut sampai salam. Kalau madhab Syafi'i sampai salam, dah selesai, dapat keutamaan sampai imam selesai. Karena beda Pak, pahala orang sholat taraweh sampai imam selesai dengan orang yang potong di tengah jalan, itu beda pahalanya, beda. Yang sempurna pahalanya itu sampai selesai imam. Bahkan menurut Imam Al-Baghdadi sampai imam bergeser dari tempat mihrabnya sampai begitu ya, saking bagaimana mengikuti imam dalam sholat taraweh. Jadi jangan menyingkir sendiri sebelum ini. Maksudnya baik, tapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh imam madhab ini. Karena yang seperti tadi nggak ada dalam praktik imam madhab, wala Syafi'i, wala Hambali, wala Syafi'i, nggak ada ya. Jadi ikut saja. Kalau Syafi'i nanti sholat malam, habis sholat malam nggak perlu witir lagi karena sudah. Kalau Hambali ya, begitu imam witir taraweh ya, kemudian dia salam, bangkit, tambah 1 rakaat, genap, kemudian malam sholat tahajud, kemudian sholat witir. Nah, begitu praktek fikih imam madhab. Bacaan bab keempat, bacaan sholat witir. Madhab Hanafi, menurut madhab Hanafi membaca surat dalam tiap rakaat sholat witir hukumnya wajib. Kalau tidak dibaca tidak sah. Ya, itu wajib ini Hanafi ini. Ya, tapi ya memang begitu. Sedangkan membaca surat Al-A'la rakaat pertama sabihis, Al-Kafirun rakaat kedua, Al-Ikhlas rakaat ketiga dengan 1 kali salam di rakaat ketiga hukumnya mandub. Berdasarkan hadis Muslim dari Ubay bin Ka'ab. Begitu menurut pendapat Hanafi. Maliki, mandub hukumnya membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain setelah Fatihah pada 1 rakaat witir, karena witir Maliki 1 rakaat. Ya, witir Maliki cuma 1 rakaat. Di 1 rakaat itu dia baca apa? Al-Ikhlas dan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Begitu. Ya, setelah Fatihah gitu. Sedangkan dalam sholat syafa' tadi Maliki mengatakan witirnya 1 rakaat, tapi makruh witir doang. Ya, mesti ditemani dengan syafa'nya, genapnya sebelumnya. Ya. Sedangkan dalam sholat syafa', sholat genapnya membaca surat Al-A'la di rakaat pertama dan surat Al-Kafirun di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah. Jadi sebenarnya sama juga sebenarnya, cuman beda istilah aja begitu ya, beda istilah sama niat. Ya, mengucapkan salam setelah 2 rakaat kecuali jika ikut imam sholat witir. Nah, kecuali madhab Maliki ikut imam yang bukan madhab dia, maka nggak apa-apa kalau ngikut imam. Tapi kalau sendiri dengan seperti itu, tetapi dengan niat 2 rakaat pertama sholat syafa' dan terakhir niat witir. Walaupun ngikut imam yang langsung 3 rakaat sekaligus 1 salam, tetap madhab Maliki niatnya 2 rakaat pertama sholat syafa'. Rakaat ketiga niatnya sholat witir, begitu, karena innamal a'malu binniyat. Nah, begitu. Karena dalam mazhab Maliki makruh hukumnya menggabungkan sholat syafa' dengan witir sekaligus tanpa diselingi dengan salam, kecuali ikut imam tadi kan, imam yang mazhab yang lain. Kalau sendiri
makruh. Ya. Makruh juga hukumnya melakukan sholat witir 1 rakaat tanpa didahului sholat syafa' 2 rakaat, meski bagi orang sakit ataupun dalam perjalanan. Wah, ini penting sholat syafa' supaya tidak makruh dalam mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i sunnah hukumnya bagi yang melakukan sholat witir 3 rakaat, al-a'la rakaat pertama setelah al-fatihah ya, al-kafirun rakaat kedua, al-ikhlas dan al-mu'awwidhatain di rakaat yang ketiga setelah fatihah. Demikian juga bagi sholat witir yang lebih dari 3 rakaat untuk membaca surat-surat di atas juga. Nah, jadi kalau 5 ya tinggal dibagi-bagi aja. Suratnya ini sunnahnya ya, atau 7 rakaat ya tinggal dibagi-bagi aja sunnahnya. Tapi kalau mau baca surat yang lain boleh juga. Sedangkan menurut mazhab Hambali ya, di rakaat ketiga sholat witir hanya rakaat pertama dan kedua itu sama, al-a'la dan al-kafirun. Tapi rakaat ketiga hanya al-ikhlas saja, nggak perlu tambah mu'awwidhatain ya. Rakaat ketiga Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Begitu. Dalam mazhab Syafi'i tambah kan? Lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Allahu akbar. Kan begitu. Tapi dalam mazhab Hambali al-ikhlas saja, tidak ditambah mu'awwidhatain. Kenapa? Dalilnya adalah hadis riwayat Ubay bin Ka'ab yang sudah disebutkan di atas hanya sampai surat al-ikhlas saja. Demikian dalil mazhab Hambali. Yang kelima terakhir ya. Doa kunut dalam sholat witir ya, kita tanggung ya biar selesai ini. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah Hambali, doa kunut dalam sholat witir dibaca sepanjang waktu, bukan hanya Ramadan saja ya. Yang penting witir kapan aja baca ya doa kunut. Namun menurut Hanafiyah bedanya, kunutnya dibaca sir, pelan ya, sebelum ruku dengan praktek seperti tadi, dengan membaca takbir sambil mengangkat tangan. Pendapat ini sama seperti pendapat Maliki, mazhab Maliki. Namun Maliki bedanya dibaca subuh, bukan witir. Kalau Abu Hanifah, Hanafi witir, bukan subuh. Nggak ada kunut subuh, nggak ada mazhab Hanafi. Mazhab Maliki subuh. Nah, begitu. Tapi dia sebelum ruku, sama seperti Hanafi. Sedangkan menurut Hanabilah, mazhab Hambali, doa kunut dibaca jahar. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, setelah ruku, berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sedangkan menurut Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, disunnahkan membaca doa kunut setelah ruku pada akhir witir pertengahan kedua bulan Ramadan. Paham ya? Nah, gitu. Disunnahkan. Tapi sunnahnya ini sunnah abad ya, bukan sunnah hayat dalam mazhab Syafi'i ya. Membaca doa kunut di witir setengah terakhir, jadi dari malam 16 ya, setengah terakhir malam 16 atau malam 15 tergantung Ramadannya ya, itu baca kunut sunnah. Tapi sunnah abad, apa bedanya? Kalau sunnah abad ditinggalkan ganti sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hayat ditinggalkan tidak perlu ganti sujud sahwi. Lupa kunut witir di pertengahan terakhir Ramadan dalam mazhab Syafi'i ganti dengan sujud sahwi karena dia sunnah abad ya, begitu. Dibaca jahar oleh imam dan diaminkan oleh imam. Allahumma hdina fiman hadait. Jadi bacanya Allahumma hdina fiman hadait, bukan Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika. Itu mazhab Hanafi ya. Allahumma hdina fiman hadait, baca jahar oleh imam. Makmum amin. Wa afina fiman afait, amin. Tawallana fiman tawallait, amin. Nah, begitu ya. Bacaannya sama dengan kunut sholat subuh, sama. Nah, begitu mazhab Syafi'i. 6. Zikir setelah witir. Ubay bin Ka'ab berkata setelah selesai salam dan sholat Rasulullah baca Subhanal Malikil Quddus. Dalam riwayat yang lain 3 kali Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Dari Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW di akhir witir membaca tambahannya ya, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatika wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Nah, ini kemudian tambah lagi ya. Ini demikian dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib. Baik.
Jadi ada seninya juga ini ya di dalam pendapat Imam Madhab 4 ya di dalam sholat witir. Mungkin sebagian sudah kita ketahui dan sudah kita amalkan, mungkin juga belum. Ada mungkin yang masih kurang atau segala macam, maka silahkan ya disesuaikan dengan pendapat madhab masing-masing ya. Kalau di sini madhab Syafi'i ya silahkan pegang pendapat madhab Syafi'i, atau madhab yang lain silahkan, tanpa harus menyalahkan yang lain, karena memang masing-masing ada dalil dan pemahaman terhadap dalil tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akhiri dulu, nanti tanya jawabnya setelah ini kalau ada tanya jawab, karena sudah jam 1 lewat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.